Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang pembahasan saya sebelumnya terkait paper. Nah, sekarang kita membahas bagaimana membuat bab dari pembahasan atau biasanya disebut dengan diskusi atau analisa. Biasanya bab ini terletak setelah kita menceritakan metodologi atau eksperimen kita seperti apa. Nah, apa yang sebaiknya yang harus kita tulis? Yang pertama adalah biasanya kita menampilkan tabel gambar grafik dari hasil analisa atau dari eksperimen, ya. Di sini apa yang harus ditulis di sana. Jadi kita bisa menuliskan, fenomena apa yang terjadi, setelah Anda mengumpulkan semua data atau setelah Anda melakukan eksperimen. Yang pertama adalah apa yang paling besar yang kita dapatkan, nilai apa yang paling besar. Jadi Anda harus bisa melihat hasilnya itu seperti apa yang paling kecil. Jadi tidak hanya sekedar, ya gambar, hasil crawling data itu seperti ini gitu, itu bukan pembahasan ya. Jadi pembahasan itu harus seperti kita harus melihat, meng-highlight, eee, nilai-nilai yang memang harus kita tulis di sana. Jadi misalkan apa yang paling besar, apa yang paling kecil. Terus di sini jangan hanya, "Oh ya nilainya itu maksimumnya segini, nilai kecilnya segini," tapi kita juga harus menuliskan kenapa mendapatkan nilai tersebut. Jadi ada alasan. Jadi istilahnya Anda melihat, "Oh ini nilainya kecil nih karena ini." Mungkin karena ada variabel apa sehingga nilainya itu jadi kecil, atau menjadi besar, atau mungkin jadi rata-rata. Nah, termasuk di sini kita juga bisa menuliskan catatan saat eksperimen, terutama ada kegagalan apa, atau mungkin datanya itu kenapa kok bisa seperti itu. Nah, itu bisa kita tampilkan. Ya, contohnya juga, ini mungkin contohnya, jadi misalkan kita mendapatkan hasil ya, misalnya kita survei kepada mahasiswa, kemudian dapat nilai segini, 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 gitu ya. Nah, ini kita bisa nilai terkecil, salah maaf ini tipu adalah 30, sedangkan nilai terbesar adalah 70. Di mana 60% ya kenapa di sini sebenarnya nggak ada ya. Nah, kita bisa ngomong 60% berarti CDE ya, kita anggap 60% mahasiswa mendapatkan nilai di atas 50. Jadi kita, harus bisa mengolah tabel ini menjadi sesuatu yang bisa kita tuliskan. Jadi tidak sekedar, "Oh ini dapat segini," gitu, tapi lebih dari itu. Jadi mungkin saya berikan contoh ya, misalkan ini tentang gesek tunai ya, di sini bisa dilihat. Saya kita mengambil di sini 24 akun ya, 24 akun tentang gesek tunai. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini ya, akunnya tuh ini, nama akunnya. Nah setelah kita lihat sekilas, kita bisa ngomong di sini, apa yang kita bisa omongkan. Yang pertama adalah, yang kita omongkan adalah mereka akun itu rata-rata menggunakan nama kota. Nah, itu bisa jadi sebuah pembahasan sendiri ya. Jadi kita bisa melihat kan, ini contohnya ini. Nah, kemudian tabel 2 menunjukkan hanya 60% yang menampilkan fee gesek tunai ya. Jadi ini 60% itu kita ngelihat dari jumlah ini yang ada fee-nya berapa. Jadi kita kita lihat, secara majoritinya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini akun-akun menampilkan gambar testimoni, ya hampir semua menggambarkan testimoni. Kemudian nih rata-ratanya berapa, ya unggahan. Nah engagement-nya cukup rendah gitu ya, kita kira karena isinya tentang testimoni, jadi orang kan jarang ya memberikan feedback balik. Nah ini kita bisa ngomong, "Oh karena ini isinya tentang testimoni." Nah itu, jadi istilahnya kita nggak hanya sekedar, "Ini loh tabelnya, ini berapa persen," tapi kita harus menulis kenapa alasannya. Nah, ini kemungkinan besar karena mungkin langsung pakai layanan WhatsApp, karena kan memang di situ menyantumkan nama WhatsApp. Nah, ini kita bisa bisa ini, bisa membuat seperti ini diskusinya. Kemudian di sini juga disebutkan, eee, ini ya, misalkan tampilan word cloud yang terjadi ini, kenapa kok ini ya, yang banyak ini limit langsung proses dan hari gitu. Nah, aku laku ini siapa? Oh, aku laku tuh merupakan layanan pinjaman online gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan kata limit, pencairan dan lain-lain gitu ya. Itu berhubungan langsung dengan itu. Nah, itu ya. Kemudian contoh selanjutnya mungkin ini tentang Mobile Legend ya, Mobile Legend tentang PUBG ya. Mobile Legend eh maaf bukan PUBG. Jadi tentang Mobile Legend. Nah, ini hasil bahasanya apa? Oh, ini kita bisa mendapatkan beberapa interaksi di kelas menjadi 3, ada goal, operator, feedback gitu ya. Tentang apa di sini gitu. Nah ini kita bisa cerita analisis
Kalau kita lihat contoh hasil analisisnya seperti ini, nah ini kata-kata yang sering digunakan gitu ya, sering digunakan adalah kata-kata ini, kemudian kemudian sering menggunakan kata agresif ya, emosi. Nah, ini kita bisa melakukan sitasi ke paper lain juga kayak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ya, ini ya, dalam melakukan proses klasifikasi ya, melakukan proses klasifikasi ini nilainya di bawah batas bawah, maka tweet tersebut memiliki sentimen negatif. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini karena ini tentang sentimen, kita bicara tentang akurasi. Jadi kita bisa cerita tentang akurasi positif, negatif ya. Nah, skornya berapa, kemudian hasil klasifikasinya, kemudian dikasih contoh, tweet-nya yang negatif dan positif gitu ya. Jadi kita bisa bercerita di situ. Kemudian kita menuliskan kegagalan kita, ada faktor ya, kenapa kok klasifikasinya tidak untuk penggunaan kata baku yang meningkat tuh harusnya kayak gini tuh masih agak susah. Nah, itu kita bisa cerita, maksudnya penghilangan masih terhadap kata yang tidak terhilangkan. Nah, ini bisa menjadi alasan kenapa kok mungkin akurasinya rendah gitu ya, karena ada kata-kata yang begini yang ditemukan kayak gitu. Itu bisa menjadi, eee, tambahan di hasil jadi tidak sekedar ini ya, kemudian ini termasuk ini, angka tersebut merupakan nilai positif akan tapi laksan tidak ada aturan mengenai pemberian nilai netral. Hal ini menyebabkan kesenjangan nilai netral karena pelabelannya manual kayak gini. Jadi, kita harus menjelaskan kenapa kok seperti itu, fenomena kok terjadinya seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya menampilkan tabel ya di situ ya, itu yang perlu diingat. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.